Sunhawk kali ini dimana kita melihat satu perwakilan Indonesia bertanding yaitu Bigetron Red Aliens, dimana mereka bakal turun karena biasanya mereka sudah nge-skip bootcamp, kecuali mereka pede untuk ngelawan ataupun mendapatkannya secara free-nya. Dan bener aja, free-nya adalah judul dari bootcamp kali ini. Bahkan BTR pun nge-skip bootcampnya. BTR ke Charlie ya. Wah, circle-nya ke utara. Wah, Sunhawk dari kemarin bikin bete semua tim sih. Ini ambigu pas, bisa kiri, kanan, tengah. Ini kayaknya udah settingan PMGC sih, bro. Emang settingan PMGC Selalu ini. ke atas loh di Sunhawk. Vikendi juga? Vikendi juga. Nggak selalu sih, tapi mayoritas. Lebih sering ke atas, ke arah utara. PR banget sih bagi tim BTR, di mana mereka sekarang banget mereka perlu untuk jalan ujung ke ujung untuk mendapatkan tempat enak di zona. Bahkan gue rasa harus naik ke Bukit Tengkoraknya bootcamp kalau mau aman. Betul, Bukit Tengkoraknya kosong. Berarti rebutan tuh. Bukit Tengkorak bisa rebutan sama RRQ, bisa rebutan sama Zeus, atau bahkan sama EUT. Karena tim yang paling dekat sama BTR tuh EUT. Betul, tapi ya kita bakal lihat sih jalur apa yang bakal diambil oleh tim Bigetron nanti ya ketika dia berjalan dari ujung ke ujung. Ini PR banget sih, ujung ke ujung. Betul. Tengahnya kosong lagi, bootcampnya bener-bener kosong, nggak ada yang ngambil, nggak ada yang ngamanin sama sekali, bener-bener jadi free area untuk semua tim. Betul. Dan nggak menutup kemungkinan juga circle-nya akan berakhir di bootcamp, nggak menutup kemungkinan. Tapi ada tim yang sudah mulai berpapasan, ada ASL dan juga DA tadi, di mana satu player dari ASL sudah di knockdown di arah lower ground, sudah mulai terpantau dari arah high ground. DA ingin langsung mengamankan killnya, dikejar, diudek sama Raze, tidak dibiarkan untuk di revive. Iya, kita bakal lihat kayaknya juga dari semua split tim ya? ya. Tampaknya sudah maju juga Leon dalam keadaan tersungkur, dikejar, pengen di-secure, bahkan double glacier M4-nya men. Keren cuy. Helmnya? Kapan lagi lo looting dua-duanya langsung M4? Yoi. Hanya bisa terjadi kayaknya di turnamen deh, karena kan lootingnya kali 2. Kayak 2. Kalau di klasik itu bisa, cuma sangat jarang. Tapi kita bakal lihat di lain sisi, tim TSJ Kengzo sudah fight juga dengan tim ISL, cari di belakang karena lobby, dan tampaknya baru mulai 2 orang sudah pulang kali ini ya. Balik ke lobby, beristirahat dan bersiap-siap untuk game terakhir. Betul sekali, dan ini merugikan banget buat ASL. Dia kehilangan 2 player mereka, apalagi ini masih early game, belum ada 5 menit game berjalan, tiba-tiba sudah dipulangkan 2 playernya menuju ke arah lobby. Dan gue yakin ini pun belum maksimal lootingnya mereka. Joker belum ada helm. Oh, mau di HBD kah? Di Oh, HBD kah digas Joker? dong. Digas, Wah. wah 2 orang cuy. Naik Vespa keliling Sunhawk, ngepus anak Joker. Wah itu kakinya kukunya panjang men. banget cu. Kukunya kuku iblis itu kayaknya panjang banget. Kakinya kebalik. Hah? Tuh, kebalik tuh. Oh iya. Oh dia main ice skating kah? Wah, nyatu kaki pakai skateboard, pakai skateboard. Pakai skateboard cuy. Tapi step sudah mulai terdengar kali ini. Joker membuat beberapa step di bagian rumah yang kecil ini. Betul, tampaknya jadi 2 lawan ketahuan, 1. tapi kita bakal lihat apakah dia bisa 3 lawan melawan 1. 4 orang sekaligus. Kita bakal lihat apakah dari seorang Joker bisa melawan lawannya. 1 ke take down, 2 kah bakal 2, bakal 2 nggak jadi. 1 aja cukup. Nggak bisa cuy, itu pushnya kanan kiri, high ground, lower ground. Terlalu banyak kontrol area yang dilakukan oleh Joker, membuat dia tidak fokus dan harus dipulangkan menuju ke arah lobby. Last man standing dari tim ASL. Betul, luar biasa banget permainan dari tim TSJ. Di awal-awal bermain dengan cukup agresif, bahkan sudah mengantongi berapa kill nih? 2 kill, 3 kill dari tim lawan-lawannya. Secret Eye Shots, pemain yang hampir membalikan keadaan tadi dengan 1 sendiri melawan 4 orang sekaligus, dia ngenokin 3. Tapi sangat brilian ya. Ya, tapi kali ini belum masuk dalam aksi, jadi masih santuy-santuy aja, looting-lootingan. Navi. Oh, ini dia, ini Sunhawk yang ini entah kenapa gue demen banget karena fight-nya terus terjadi. Jedanya nggak terlalu lama juga. 2 orang bakal turun menuju ke arah compound dari tim Navi. Akan di happy birthday sepertinya. Tidak ada pergerakan dari Old Boy, hanya berdiam diri di arah shake-nya. Sudah mulai terlihat 1 free shoot yang sungguh baik dari Old Boy. Melihat ke arah rumah yang ada di belakang dia. Kontrol area dan pendengaran yang cukup baik. Kali ini granat akan langsung dimasak. Buka pintunya, nyari jendela, nggak ada jendela, mulai panik, dia lempar menuju ke arah sebelah kiri. Tapi kali ini Dante masih cukup tenang di bagian dalam dari rumahnya. Iya, itu bakal kokangan kedua, kita bakal ditimpuk ke arah Dante, dan dar. Kena dikit tapi nggak sampai fatal. Oke, jump shoot, nggak sampai jump shoot ternyata, hanya kontrol area doang. Dan Old Boy memulangkan 2 player yang nge-push ke arah compound dia. Seorang diri ya pas yes, ya. One man show yang cukup baik. Tampaknya Old Boy ini tetap aja masih garang kali ini ya, meskipun sudah tua. Wow. Bocah yang tua. Old Boy ya.
Bocah yang tua. Bocah tua ini bener-bener mantep permainannya. Cukup tenang loh dia walaupun dipush sama 2 player dari A1. Betul, tenang dia santai aja, dia tahu bahwa dia bisa memainkan tembak-tembak rumahnya dengan sangat tenang, dapetin 1, dapetin 2 di end dan langsung mensecure area kekuasaannya. Padahal backup Trixie juga tadi lambat loh. Agak lambat, dia itu tanpa bantuan Trixie dia udah bisa nge-end 2. Betul, pas kelar Trixie-nya baru datang. Ya. Trixie-nya. Ya itu gimana ya, namanya keadaan kan. Nggak ada yang tahu juga dan kayaknya dari Secret Jin ya. Udah knock 1, di confirm kill sama Footballist, Secret Jin tinggal 3 berarti. Wow, ada beberapa tim yang sudah mulai pincang ya. ASL pincang, A1 pincang, sama tadi Secret Jin baru pincang 1 orang. Cukup banyak sih yang mulai pincang ya. Tapi tembakan nambah pincangnya lagi, tapi tembakan yang begitu itu tipis loh. On point, tipis banget. Kelihatan loh, maksudnya bukan kenanya ya. Betul. Kelihatannya itu cuma ujung kepala nongol dari jendela tipis. Terus tiba-tiba langsung di headshot dan jadi poin kedua untuk Footballist. Sungguh momen yang indah didapatkan oleh Footballist ya. Matanya sih melebihi mata Nachua cuy, ketajamannya. Betul, benar-benar itu fokus yang udah luar biasa banget sih. Ngezoom berapa kali? 16 kali gitu. Gokil tuh matanya ya, belum sama scope ya. Wow, goyang banget tuh M4, kayaknya attachmentnya belum full deh. Belum full, ataupun mungkin pakai half grip ya. Mungkin. Tapi bakal ada seorang GZ. Ya fokus aja dia, fokus, Cosmos juga fokus. Tapi ternyata dia difokus balik dengan lebih sakit lagi oleh tim FUT. Nah nampaknya kita bakal dari tim FUT cukup nyaman ya, men-take down lawan-lawan dari jarak jauh. Dengan 4 orang harusnya FUT juga cukup pede untuk coba maju, nge-push bener. Itu berasap. Gak masalah. Wah, gokil. Gak takut bosku. Wah, Rafai Crash Mile ya kalau kata Volvi ya. Ini bakal langsung digas sepertinya ke arah depan. Diterbangin motornya cu. Siapa bilang Vespa gak bisa terbang? Di PUBG bisa terbang bro. Raum bakal nge-push bro. Itu smoke apa-apaan sih? Ngapain ngalang-ngalangin pandangan? Mau di-push dia nyemplung. Woi, tanding. Malah jadi lumba-lumba di bawah sana. Akan langsung di-push. Berdua masih bergerak dengan sangat santuy. Solkai pun cukup tenang, tidak greedy untuk melakukan push. Betul, kita bakal lihat dari tim TSJ langsung berenang-berenang aja. Tampaknya mereka juga sudah tinggal defense aja, menjadi ikan di sana. Hawk berenang-berenang. Kaki panjang, pantas berenang kencang. Katak dia. Apa sih namanya kalau di dunia penyelaman? Apa? Kaki katak? Enggak, bahasa Inggrisnya. Flipper. Oh iya bener kah? Flipper ya. Flipper, oke. Ya. Pakai flipper dia guys. Aduh nyemplung. Aduh juga. Arisan dah di bawah tuh, 3 orang. Dah. Wah udah ada Arisan dah di bawah dah tuh. Nah ini juga nyemplung nih. Ikut kah? Wah dia deketin Cosmos. Gimana kalau kita udah main dulu bos? Bro, gue tahu lu susah. Gue juga susah nih. Cosmos konslet nih. Elektronik di air kan, wah rusak. Tapi itu kan karet, flipper tuh karet. Nggak Cosmos. Oh. Udah bunyi kah? Titut. Udah matang. Nah, kelihatan kan tuh. Itu dia. Aduh. Itu dia boy, ketahuan. Meletak tuh barang elektronik tadi ya. Cosmos dipulangkan ke arah lobby, Secret Jin tinggal 1 berarti. Yoi, kita bakal kayaknya juga dari seorang GZ ya, bakal bertahan di bawah. Dia lagi berusaha meng-cosplay jadi ikan, tidak ketahuan dan ya dia berharap kali ini dia gak kepancing juga ya. Karena selain lagi perang, ada juga orang-orang yang lagi mancing di sungai. Oke, ada yang lagi mancing. Jangan sampai kena ini ya, kail pancing. Kena kail pancingnya. Bahaya. Kan lagi cosplay ikan, siapa tahu dilihat ada pelet tuh dikejar sama dia kan. Oh, saking ini ya. Mendalami cosplaynya. Oke. Dan dari BTR bergerak pelanan pasti seperti biasa permainan mereka akan menahan blue zone yang pertama, mengambil sisi luar dari arah timur. Ini dia bisa nge-backstep Secret loh. Ini bisa backstep Secret, cuma baik lagi kan. Kalau Secretnya nggak sadar. Yep. Kalau sadar malah jadi PR bagi tim Bigetron, mengingat mereka sedang menebekan blue zone. Dan kita bakal lihat dari tim ASL menuju ke tim FUT, mereka sedang fight dan lagi bertukar-tukar peluru. Sedangkan RRQ masuk dengan cukup nyaman, masuk ke dalam compound 3/4 center dan harus tinggal menunggu di dalam compound mereka, tinggal menunggu tim-tim lain untuk di HBD. Ya dan ini adalah hobi dari 4AM, mereka pasti kontrol area Tatmok ini. Pasti Tatmok. Pasti. WWCD mereka waktu lawan Airwolf juga waktu itu bener-bener dramatis banget ya. 2 tim tersisa, 4AM lawan Airwolf 2 lawan 2, saling bertukar 1 sampai akhirnya dimenangkan oleh 4AM waktu itu. Minggu pertama itu kejadian yang ada di minggu pertama. Buat teman-teman yang nonton dari minggu pertama pasti tahu kejadian-kejadian seru momen WWCD setiap tim yang berhasil dapetin WWCD. Iya. Ya kita bakal lihat sih kali ini. Masih belum selesai juga minggu ini. Masih ada weekday ya 2 match lagi dan juga masih ada super weekend. Kita doakan bersama, kita dukung bersama juga supaya
semua tim Aerof dan juga BTR bisa memiliki hasil yang maksimal ya pada minggu ini. Tapi bener-bener chicken harga mati buat Aerowolf untuk last match nanti di Vikendi. Setidaknya mereka top 4, killnya bisa 9 atau 10. Itu udah aman. Itu udah aman harusnya. Tapi aman itu Tapi aman pas-pasan. tipis. Aman pas-pasan, betul. Aman pas-pasan, betul. Ibaratnya KKM-nya itu 65, dia mungkin 68, 70 lah. Ya naik-naik tipis lah. 70 kejauhan bro. 68, 67 lah. Ya kisaran segitulah. Iya. Di tengah-tengahnya. Oke, dari KP juga sudah mulai ke arah perbukitan kali ini. Gue udah senang gitu disuguhkan dengan fight yang intens dari early sampai ke arah menit 8, menit 9 tadi. Tapi sekarang udah mulai menurun lagi temponya karena mereka semua balik lagi ngambil center circle dan bermain di bibir circle. Betul, dan balik lagi banyak pincang juga. Jadi mereka nggak mau terlalu banyak bergerak, nggak mau terlalu rusuh. Mereka juga udah dapetin compound-compoundnya. Udah jaga-jaga compound, jaga-jaga area. Tinggal menunggu momennya nanti ketika sudah mulai masuk ke dalam late game-nya. Cuma ya memang beginilah kadang-kadang ya dari permainan semua tim juga ketika sudah mendapatkan tempat yang enak nggak punya alasan berkeluar. Nggak ada kata-kata, ih kok udah masuk aman nggak ngejar musuh, dikira klasik kali turnamen ya pas ya. Klasik sama turnamen jelas Beda. beda banget. Gak usah ngomongin dari kualitas playernya lah. Settingan turnamennya aja beda klasik sama turnamen kan. Yang tadinya normal zonanya kalau di turnamen tuh ada yang kali 1 kali 1,1, ada yang 1,2. Terus di PS Blue Zone-nya ada yang misal 12 damage hilang setiap berapa detik. Itu kan beda-beda takaran juga settingan yang ada di turnamen sama yang ada di klasik. Betul. Dan pasti juga pressure-nya beda. Tapi dari tim X dan juga tim TU ya sudah Oh, fight dia juga. naik kapal, Flo. Oh iya naik kapal, diledakin. Meletup tadi satu playernya tidak terselamatkan. Mungkin ketika lagi rotasi dia lagi bales chat ceweknya kali ya. Jadi yang lainnya lompat dia nggak lompat. Nggak satu komando tadi. Sayang banget TU satu meletup begitu aja. 4AM juga satu orang kenok tiba-tiba. Funnya Oke, kenok. daerah mana dia? Itu daerah tengah, Tatmok. Tatmok, Udah kita banyak Tatmok. ini pada ngelingkarin semua rame-rame. Betul. Dan wah ngedonat. Ngedonat. Ini BTR harus masuk lewat kau. Mau nggak mau dan dia harus menghadapi Ewan terlebih dahulu. Tapi setidaknya Ewan tinggal 2 orang. Betul. Karena tadi 2 orang lainnya udah di Oh, pick terlebih Ryzen dahulu. Ryzen-nya ke knockdown. Itu diambil sama Secret deh harusnya. kau ngasih ke Awan lah. Oke, Secret deh. Antara Awan, Iwan atau Secret. Wawan. Awan, Tiwan atau Wawan ya. Makin panjang Makin perbincangan panjang kita Pak ya. urusannya Pak. Tapi apakah dari tim 4AM dengan Hasaki yang sudah megang M24 kali ini dia sudah mendefend dengan sangat baik dan tembak lagi. Belum menemukan targetnya tapi Tigzi yang sudah kenok kali ini cukup jadi PR bagi tim Navi untuk diselamatkan ya. Tembakan lagi M24 mulai dikokang, mulai cari korbannya tapi belum sampai ketemu posisi lawannya. Petakilan tadi dia lompat-lompat mau ditembak jadi susah gitu kan. Diem dong Hasakil gitu. masih mengamati dari arah gudang ini. Kayaknya nggak pengen ngubah spot ya. Wah, di tapping cuy Kena M4-nya. Tadi lumayan tuh beberapa damage masuk, mungkin 16 atau 20 damage tadi. Betul, kasih pressure juga sih kepada lawannya. Ya, ini gelap banget kameranya Oldboy. Ngapa dia mainnya? Oh dia main overfocus matiin lampu biar nggak ada kiri kanan yang mendistraksi dia. Iya sih, tapi kalau masalah kesehatan kurang sih gua itu. Kalau gua kayak gitu ketahuan nyokap gua sih marah. Wah, nyokap gua. sama sih. Gua udah langsung Langsung dibentak sama mama dicetak gua. nyalain lampunya udah. Wow, dan sepertinya sudah mulai mendapatkan press yang cukup berarti dari pemain-pemainnya 4AM, ditembakin sama Oldboy, commit dengan M4 dan juga scope 3-nya. Kalau dikasih scope yang lebih panjang, scope 6 mungkin bisa lebih banyak 4AM-nya. Betul banget. Itu kalau tembakan jarak jauh ya mungkin dari Oldboy ataupun dia punya Dia main tengkurap kebu ya. gitu kan. Tengkurap tiduran. Lampu mati. Oh mati. Wow. Wah. Itu kalau gua kalau di rumah gua tuh, Ketahuan gitu kan. itu listrik kayaknya udah diturunin tuh. Biar WP-nya mati. Biar internet Terus mati. kata Oldboy nggak ngaruh pakai kartu bro. Belum tentu sinyalnya lancar di Oh rumah. Kan dia di hotel kan itu? nggak tahu. Setahu gua hotel itu ada beberapa sinyal yang terblok. Jadi harus make kayak internet dari hotelnya. Ada yang kayak gitu juga. Ada juga ya. Ada juga yang kayak gitu. Oke, kita bahas ke Bigetron-nya aja yang udah mulai nge-push ke arah Ewan. Untung dia nge-pushnya ke Ewan ya, bukan ke arah Secret. Lebih Tapi PR. hati-hati HBD nih. Betul. Ini bisa di HBD juga karena dari tim Awan ya sudah mulai ngepron, sudah mendengar juga bagi-bagi dari tim BTR. Jadi gua agak Satu di khawatir laut, nih Flo. takut di HBD-in. Satu di laut dari Ewan. Di laut. Nggak Oh lagi tadi? berenang. Iya, ada satu yang di laut. Berenang lagi mau ngeflank jarak jauh dia. Wah, Flank dia lewat masuk air. kau free banget ini. Set, ambil Free untung. entry, bro. Free entry, bro. Nggak ada kontestan sama sekali di kau. Aduh, cegukan.
Oke, kita bakal lihat juga dari tim X ya. Sudah mulai mengambil posisi dekat dengan Navi, sudah mulai juga mengisi area-area luar pegunungan. Ini harusnya 16 tim, udah punya tempat semua sih dalam circle. Harusnya ya, untuk sejauh ini. Meskipun ujung-ujung doang ya, ujung-ujungnya doang tapi udah lumayan aman. Kalau melihat rumor-rumornya, circle-nya tuh utara-utara terus kan. Oh iya. Kalau ini ke utara lagi sih enak buat BTR. Tapi Tatmok lagi kayaknya ini. Kalau ngedonat lagi iya, Tatmok enak. Dan yang ngontrol area perempatan pertigaan tuh enak banget tuh. Betul. Cuma footballis sih itu ya. Iya, cuma Footballis footballis betul. Dia ambil high ground. Wow. Ambil bibir Berenang BTR nih. pantainya, naik ke high ground ngebokongin RRQ dulu. Navi dulu. Itu setelah kau, BTR itu ada bukit. Itu enak banget kalau BTR bisa kontrol bukitnya. Jadi dia muter tuh ke depan ke ujung circle, itu perbukitan. Kalau nggak dijaga sama Navi, karena Navi Itu pergerakannya dia. udah mulai Nah, ke bukit yang tadi lo bilang. Iya. Kita bakal lihat sih apakah dari tim BTR bisa sempat nyusul atau enggak. Dan tampaknya dari tim TU tinggal menyisakan 1 player lagi. Dan sudah ya cukup terpuruk di laut kali ini ya. Dan tampaknya dari KP meledakkan diri Meledak, sendiri. ya. Oke. Udah hilangnya cepet banget. Siapa? Oh bentar. Ini lebih dramatis Intens. sih. Intens Matic ini. sendirian, depan dia 2 player BTR dan ada backup fire dari arah belakang juga. Long fight kah atau hanya sekedar menahan posisinya doang? Karena Bigetron juga tertahan di bagian bibir circle-nya, akan dilempar granat oleh seorang Matic menuju ke bagian sana, tapi akan di-HP dan langsung begitu aja di spray, tapi masih ada cover yang begitu baik dari ujung batunya. Tidak terprediksi Zuxi bakal bermain TPP terlebih dahulu kali ini, menuju ke arah sebelah kiri. Pick yang cukup Kecicil. baik, lumayan kecicil damage-nya, HP-nya berkurang Oh, dan dapet. down. 1 berhasil diamankan, Matic ter-take down begitu saja. Ingin dikonfirm menjadi sebuah kill, tapi terlalu buruk posisinya karena ada 1 pemain dari Navi yang ada di high ground. Baru banget, tapi Luxi juga dalam posisi kenok. Kali ini lemparan bom malah membahayakan Matic daripada membahayakan Zuxi. Dan Navi melepaskan Matic yang udah terlalu berbahaya, ditinggalin aja. Dan kita bakal dari tim TS ditembak nggak juga. Terbuka dan langsung ke take down. Tampaknya dari tim TS punya PR yang cukup berat untuk maju ke arah posisi BTR yang lagi-lagi gue bilang perbukitan yang dicari-cari tuh sama semua tim. Betul, ini perbukitan yang dicari-cari banget, tapi Microboy yang tertinggal di arah belakang sebagai seorang support harus terjatuh, terkena knockdown, diamankan oleh tim Secret. Betul. Sayang banget sih Microboy ya di belakang tadi. Kalau dia bisa bertahan, dia bisa at least kasih pressure kepada tim Secret. Tapi kita lihat apakah Microboy bakal selamatin atau enggak, karena zona pun still sudah kill. mulai menghimbit ya. Still kill oleh tim Tinggal Pattaya. 3 Red Aliens kali ini. Mereka sudah mendapatkan tempat yang cukup nyaman sejauh ini, hanya tinggal fokus di bagian depan mereka. Navi sudah semakin naik ke bagian atas dari perbukitan ini, sementara Secret kepres banget, ketahan sama BTR. Kalau mereka mau lewat kiri pun tadi di daerah Tatmok cukup banyak tim, termasuk ada 4AM, ada Ewan juga yang harusnya sudah mulai bergerak menuju ke arah bagian dari Tatmoknya sendiri. Ya, Ewan sudah mulai bergerak, ngelihat ke arah sebelah kanan. Rex cukup YOLO untuk menabrak posisinya ke arah Red Aliens. Free kill, makanan gratis untuk Ryzen. Betul, itu desperate move banget sih. Menggunakan motor langsung menuju ke arah zona, kedengaran dan langsung ke take down. Tapi BTR bisa nyayur lagi nih tambahan nih. Mungkin 2 ataupun 3 kill lagi dari sisi samping, dari mana tim Secret lumayan terbuka. Hanya bermodalkan asap dan tampaknya RQ Athena juga bakal pulang ke arah lobby di posisi ke-15 pada game kali ini. Ya, dan zonanya kembali menuju ke arah utara. Menguntungkan 2 tim saja untuk tim X dan juga tim Navi kali ini. Sementara dari arah belakang, nice backstep, Secret dipulangkan ke arah lobby. Tugas berat yang sukses dijalankan oleh pemain A1. Tadi Betul. si Sinister ya. Itu misi rahasia yang berhasil dilakukan ya. Tampaknya kata BTR gantian gua sekarang. 4M kuat dari Tatmok, dia jadi makanannya BTR. Tinggal ini nih. Ini kalau bisa ngambil 2 player 4AM, ini legit banget. Dia bisa nge-backstep, dia naik lagi, lihat lower groundnya lagi, ada cacing atau enggak, tapi Suk lengah banget. Kalau dia bangkit, dia bisa menembak 1 orang, dia bakal ngepron lagi, ngepron, dia bakal tembak langsung dari arah belakang, backstep yang sukses dan langsung proning begitu saja ternyata. Termakan oleh Blue Zone, setidaknya dia berhasil mendapatkan 1 pemain dari tim 4AM dan tidak bisa di-revive lagi. Ini DPS-nya begitu menyakitkan. Udah circle yang kelima, Absurd Slayer dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini Ale lagi. Ewan berhasil sukses sejauh ini. Oh kosong, gak dapet healing dia, Zong. Nggak dapat healing. Zong itu udah. Trap yang baik tadi. Konin Power juga bakal tumbang pada game kali ini. Dan kita bakal lihat tim DA hanya menggunakan 1 verset lagi dan zona yang cukup jauh. A1 pun tumbang, 10 tim tersisa. Betul. Dan kali ini dari Bigetron sudah mulai melakukan split. Ada 1 player yang mulai maju ke bagian depan. Zuxi tertangkap, dipulangkan menuju ke arah lobby, tapi Secret Jin secara utuh dipulangkan. Bigetron 1 pemain mereka sudah dipulangkan, tapi Ryzen juga tertangkap. Tembakan yang sangat baik M24-nya, Hasaki pun terjatuh. Udah nggak bisa diselamatin lagi kalau Blue Zone masih bergerak.
Tapi itu bukan Blue Zone yang bergerak, Blue Zone-nya masih stay bergerak dalam setengah menit lagi. Tinggal satu player dari Red Aliens, tinggal Luxi. Ya masih aktif kali ini ya. Yap. Lemparan bom juga dari tim Navi menuju ke arah Luxi yang bertahan di balik satu bagi doang. Betul, tinggal satu player lagi dari Red Aliens. Dan kali ini DA juga sudah mulai dipulangkan satu pemain mereka, top 5 untuk Red Aliens. Ini lebih berharga cuy, bermain stabil tuh lebih berharga. Betul, mainnya oke banget sih dari Mainnya oke banget, mainnya oke banget. Kira apakah dia dari seorang Luxi bisa memaksimalkan game kali ini mendapatkan poin tambah-tambahan lagi karena dia masih punya PR untuk maju ke depan di mana Navi lagi motongin dia. Harusnya Luxi susah sih ini maju ke depan. Iya, harusnya kecuali dinokin sama tim lain. Betul, harus ada bantuan dari tim lain. Sini berganti dan wow, Luxi sempat mendapatkan satu orang. Ini Navi yang di kanan nih, ini bener-bener ngerusuhin banget sih. Dia bakal naik ke baginya terlebih dahulu. Meku tidak menembak dan akan dilindas. Dia turun dari arah mobilnya, ditembak dari arah high ground. Old boy. Oh, Maku ternyata yang menembak ke arah Luxi tadi. Bigitron dipulangkan di urutan kelima tapi nice strike. Granat dilempar terpantul oleh batu. Navi masih bisa bertahan sejauh ini. Harus ada yang bisa memporak-porandakan setup dari tim X karena 3 player mereka melakukan stick. 3-1 split position dari tim X dan granat yang terus-terusan dilempar membuat Navi harus melakukan stick together lagi untuk lebih siap dalam melakukan backup. Iya, itu bakal keren dari seorang Navi. Megu juga bakal tumbang kali ini dari tim X dengan sangat nyaman di atas high ground, tinggal menyapu bersih tim-tim lainnya pengen masuk dalam zona dan Footballis menggunakan momen ini untuk menambah poin mereka dengan sangat-sangat drastis. Tinggal menunggu, tinggal bersabar, tinggal menyaksikan X Chicken. Iya, perjalanan yang ada tampaknya X dengan 4 lawan 1 harusnya ini udah 99% chicken, fix chicken lah ini. Harusnya ini fix 100% chicken untuk tim X. Kecuali lah. Nggak mungkin ada kecuali-kecualian. Kecuali. Udah pasti tim X yang mendapatkan winner chicken dinner untuk di match yang kelima. Betul. Tenang, sabar. Masih ada satu match lagi yang akan dimainkan di Weekendy di mana